Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi wa ikhwanihi minal anbiya wal mursalin wal awliya wa syuhada wa sholihin wal ulama wal musannifin wa la jamil mufassirin wal muhaddisin wa la jamil fuqaha wa sufih al muhaqqiqin, khususan Sayyidi Syekh Muhammad bin Ismail Al-Bukhari wa Sayyidi Syekh Ibn Abi Jamrah wa la sa'iri sadah ulama al-amilin wa la jami' masyayikhina wa masyayikhikum sya'ulana wa lahumul fatihah. A'udhu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi faddalana bi anwa'in ni'am adh-dhahirah wal batinah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ah. Allahumma akhrijna min dhulumatil jahli wal wahm ila anwaril ma'rifati wal ilm wa min wuhudish syahawat ila jannatil qurbat. Allahumma alif baina qulubina ala ta'atik wa mahabbatik wa mahabbati rasulik, amma ba'd. Alhamdulillah, kita berjumpa lagi dalam kajian kitab Ibnu Abi Jamrah, Mukhtasar Ibnu Abi Jamrah. Pembahasan kita masih pada Kitabus Shalah, kitab yang menerangkan tentang sholat, salah satu rukun Islam yang paling utama. Kita masuk ke hadis yang ke-33. Sebelum kita membahas hadis yang ke-33, perlu kita ingat terlebih dahulu pada pembahasan sebelumnya sudah diterangkan bahwa sholat itu merupakan satu aktivitas manusia yang sangat mulia, sehingga oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu juga diberikan aturan-aturan sehingga terbayang dalam benak yang melakukannya bahwa menjalankan ibadah sholat itu adalah satu bentuk aktivitas dari sekian aktivitas yang bisa dilakukan oleh manusia, yang harus dipahami bahwa aktivitas ini adalah aktivitas yang sangat mulia. Satu contoh hadis sebelum ini sudah diterangkan bagaimana apabila ada orang yang sholat itu dijelaskan oleh Rasulullah bahwa dia sedang taqarrub, sedang menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga di hadapannya itu tidak boleh ada orang yang melewati. Ketika ada orang yang melewat di depannya, dihalangi, jangan sampai lewat. Dan ini menunjukkan bahwa seorang yang sholat itu sedang menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala, dan itu juga menunjukkan kemuliaan aktivitas ini. Hadis yang sebelumnya yang sudah kita baca juga menerangkan bahwa dalam aktivitas sholat ini, apabila seseorang itu melakukan as-sahwu atau lupa, umpama dalam jumlah rakaatnya atau dalam tasyahud awal atau yang lainnya yang sudah dibahas dalam kitab-kitab fikih, maka dia disunahkan untuk mengakui bahwa dirinya itu melakukan kekurangan dalam praktek sholat itu, sehingga disunahkan untuk melakukan sujud sahwi. Kemarin sudah kita jelaskan bagaimana sujud sahwi itu kalau dalam mazhab Syafi'i dilakukan sebelum salam, tapi hadis yang kita baca kemarin secara tekstual menerangkan bahwa sujud sahwi itu dilakukan setelah salam. Jadi di mazhab lain
Tapi ala kulli hal kemudian dalam mazhab Syafi'i hadis ini difahami secara spesifik, yang kesimpulan akhirnya dalam mazhab Syafi'i dalam melakukan sujud sahwi itu dilakukan sebelum salam. Dan intinya sujud sahwi itu adalah meminta ampun, merasa bahwa diri ini telah melakukan kekurangan dalam melakukan ibadah salat tersebut. Kita lanjutkan hadis yang berikutnya, hadis ke-33. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. An Hudzaifah, dan riwayatake saking sahabat Hudzaifah ibnul Yaman, dan riwayatake saking sahabat Hudzaifah radhiyallahu anhuma, mugi-mugi ngridani sinten Allah, anhuma ing sahabat Hudzaifah dan juga bapaknya yang namanya Hislun. Ada juga yang membacanya tidak Hislun tapi Husailun. Kita sering mendengarnya dengan Hudzaifah ibnul Yaman. Nah, Al-Yaman ini lakop kepada ayah Hudzaifah yang nama aslinya adalah Hislun atau Husailun. Kita baca dulu hadisnya sampai selesai, nanti kita terangkan siapa itu Hudzaifah. Qala dawuh sinten sahabat Hudzaifah, ing dawuh qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala ampun dawuh Rasulullah sinten utusanipun Allah, shalla mugi paring tambah rahmat lan ta'zim Allahu sinten Allah alaihi ing atase Rasulullah, wasallama lan mugi paring tambah keselamatan sinten Allah ing atasipun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dawuhipun Rasulullah, fitnatur rajuli utawi fitnahe wong lanang, fi ahlihi ing dalem keluargane. Nah, kata fitnah ini yang dimaksud adalah diujine seseorang dalam keluarganya yang menyebabkan dia melakukan kesalahan-kesalahan, menerjang aturan Allah Subhanahu wa ta'ala, melakukan kekurangan-kekurangan dalam menjalankan aturan Allah Subhanahu wa ta'ala. Innama amwalukum wa auladukum fitnah. Sesungguhnya harta-harta kalian dan anak-anak kalian adalah fitnah, ujian dari Allah Subhanahu wa ta'ala, yang dengan ujian tersebut kadang menjadikan seseorang itu menerjang aturan-aturan Allah Subhanahu wa ta'ala atau mengabaikan ajaran-ajaran Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, yang dimaksud di sini seperti itu, fitnatur rajuli utawi kecobane wong lanang fi ahlihi ing dalem keluargane. Ahl itu secara makna bisa bermakna umum keluarga, tapi bisa juga bermakna khusus istrinya. Wa malihi lan kecobane wong lanang ing dalem hartane. Wa waladihi lan anake. Wa jarihi lan tanggane. Iku tukaffiru iso nglebur ha ing fitnatur rajul, kesalahan yang dia lakukan karena keluarganya, karena masalah hartanya, karena anaknya dan karena tetangganya, iso nglebur ha ing kesalahan-kesalahan mau as-sholatu apa sholat, was-shaumu lan poso, was-shadaqatu lan sedekah, wal amru lan amar ma'ruf merintahake perkara-perkara sing sae, wan nahyu lan
nahi mungkar, melarang orang lain melakukan hal-hal kemungkaran yang bertentangan dengan aturan Allah dan Rasul-Nya. Hadis ini masih dalam pembahasan Kitabus Shalah di Sahih Bukhari, lebih tepatnya di Mawaqitus Shalah. Dan pada pembahasan lebih spesifiknya adalah sholat itu menjadi kafarah. Sholat itu menjadi penghapus dosa-dosa yang dilakukan oleh seseorang. Kita bahas terlebih dahulu mengenai sahabat Hudzaifah yang merupakan sahabat termasuk sahabat penting dalam kehidupan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hudzaifah ini putra dari Hislun atau Husailun. Ayahnya aslinya orang Mekah. Pada masa jahiliyah dahulu pernah melakukan kesalahan membunuh orang, sehingga dia dikejar-kejar oleh kabilah orang yang dibunuh tersebut, sehingga dia melarikan diri ke Madinah. Di Madinah, Hisl atau Husail ini kemudian meminta suaka kepada kabilah Bani Abdul Ashhal. Nah, di sana kemudian dia bergabung dengan kabilah tersebut. Sebagaimana kita ketahui, pada masa itu hidup dengan model kabilah ini merupakan bentuk kehidupan sosial yang dominan waktu itu, sehingga dia menjadi maula di kabilah Bani Abdul Ashhal tersebut, sampai dia menikah dengan salah seorang perempuan dari Bani Abdul Ashhal. Dan kemudian dari pernikahan ini lahirlah yang namanya Hudzaifah. Di kalangan orang Mekah, Hudzaifah ini, Hisl ini bukan Hudzaifah, Hisl ayahnya Hudzaifah ini kemudian mendapat julukan Al-Yaman. Al-Yaman itu artinya ya Yaman, negara Yaman itu, karena penduduk Madinah, suku Aus dan suku Khazraj, termasuk di dalamnya itu nanti Bani Abdul Ashhal, itu asalnya dari Yaman. Nah, sehingga Hisl ayahnya Hudzaifah ini kemudian terkenal dengan sebutan Al-Yaman. Sewaktu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sudah mendakwahkan Islam, sebelum pindah ke Madinah, ayahnya Hudzaifah yang namanya Hisl dan juga Hudzaifah ini beserta keluarganya masuk Islam secara sembunyi-sembunyi. Dan dalam riwayat itu digambarkan bersama-sama dengan rombongan Aus dan Khazraj ketika Bai'ah Aqobah menjelang hijrah itu. Nah, singkat cerita, Hudzaifah dan juga ayahnya Hisl ini sudah masuk Islam, tapi domisilinya kemudian di Mekah. Dan cerita berikutnya yang menarik terkait dengan Hudzaifah ini, beliau pernah menceritakan bersama ayahnya yang namanya Hisl ini berangkat dari Mekah menuju ke Madinah sewaktu mau perang Badar tahun 2 Hijriah. Mereka dicegat oleh orang-orang kafir Quraisy dan mudahnya diinterogasi gitu, kamu datang ke Madinah ini mau membantu Muhammad ya? Nah, kemudian Hudzaifah dan Hisl ini mengatakan, saya ke sana hanya menuju ke Madinah. Nah, dari sinilah kemudian Hudzaifah ini mengatakan, tidak ada yang menghalangi saya untuk ikut serta dalam peperangan Badar kecuali karena dihalangi oleh orang-orang Quraisy tersebut. Nah, kemudian ini menunjukkan bahwa Hudzaifah pada perang Badar itu usianya sudah dewasa, sudah usia balik, sudah diajak oleh orang tuanya untuk ikut berjuang membantu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam.
Dalam keadaan seperti inilah kemudian Hudzaifah itu pernah bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, saya ini sebenarnya itu orang Ansor atau orang Muhajirin?" Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, "Kamu itu ya Ansor ya Muhajirin. Kalau melihat ibu kamu yang asalnya dari Ansor, Bani Abdul Ashhal, dan kemudian juga melihat kamu putranya Hisol yang dari Mekah, dan Hisol juga pernah tinggal di Madinah, akrab dengan orang Madinah, kamu itu ya layak dianggap sebagai orang Ansor. Tapi kamu melihat posisi kamu berada di Mekah dan kamu juga melakukan perjalanan hijrah ke Madinah, ya kamu layak juga disebut Muhajirin." Nah, ini keistimewaan Hudzaifah, engkau ini ya orang Ansor dan juga orang Muhajirin. Nah, ketika perang Uhud ada kejadian yang menarik terkait dengan Hudzaifah ini. Beliau dan juga ayahnya yang namanya Hisl atau Husel ini ikut perang Uhud, dan pada waktu itu perang berkecamuk sangat luar biasa, sampai terjadi satu hal yang oleh Hudzaifah ini tidak terlupakan. Ayahnya terbunuh, Hisl terbunuh di depan matanya, dan yang membunuh adalah salah satu dari tentara Islam. Karena ketidaktahuan salah satu umat Islam ini kemudian melihat Hisl ayahnya Hudzaifah ini dikira musuh, kemudian dibunuh. Dan itu di depan Hudzaifah, sampai sebelum pedang itu kena ayahnya Hudzaifah mengatakan, itu ayah saya, tapi sudah terburu pedangnya mengenai ayahnya, dan akhirnya ayahnya pun meninggal. Dan ini menjadikan Hudzaifah sangat sedih sekali, dan umat Islam waktu itu di peperangan Badar juga sedih dengan kejadian ini. Dan kemudian berita ini sampai kepada Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan Rasulullah kemudian menetapkan diat orang yang membunuh secara khata', membunuh secara keliru tadi itu, dibebani diat sebagai hukuman. Dan oleh Hudzaifah dan keluarganya, diat ini diikhlaskan, tidak diambil disedekahkan untuk umat Islam. Ya diambil tapi kemudian disedekahkan untuk umat Islam, bukan untuk keluarga sebagai pengganti kewafatan ayahnya. Ini cerita kedua mengenai Hudzaifah yang menarik. Kemudian kita menceritakan seperti ini supaya kita bisa mengetahui bagaimana kehidupan sahabat itu pada masa Rasulullah, kedekatan sahabat itu dengan Rasulullah. Dan kemudian kita ketika membaca hadis seperti ini, kita bisa kebayang bagaimana hubungan sahabat yang pertama kali mendengar dari Rasulullah ini dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian cerita yang berikutnya yang menarik dari Hudzaifah ini adalah ketika perang Ahzab tahun 5 Hijriah, di saat di bagian utara ada Al-Ahzab, ada berbagai kabilah yang berkumpul, bukan hanya kaum kafir Quraisy tapi kabilah-kabilah Mekah, kabilah-kabilah Arab itu berkumpul di seberang Khandaq, seberang parit. Dan kemudian di bagian selatan itu ada Bani Quraidah yang melakukan pengkhianatan terhadap umat Islam di Madinah. Sangat mencekam waktu itu karena jumlah pasukan yang datang ke Madinah melebihi jumlah penduduk Madinah, bisa dibayangkan. Tapi Allah Subhanahu wa taala memberikan pertolongan dengan angin kencang, kemudian dingin yang sangat luar biasa. Pada suatu malam di akhir-akhir perang Ahzab ini, yang akhirnya memang tidak terjadi peperangan, hanya peperangan sedikit saja, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di malam hari meminta kepada sahabat-sahabat yang di depannya ini, siapa yang
mau melakukan penelusuran ke seberang sana, bagaimana kondisi musuh di sana. Semuanya pada diam, tidak ada yang mau, karena ini tugas yang sangat berat sekali, melewati parit, kemudian menyeberang ke tempat musuh, kemudian di sana melihat kondisi musuh seperti apa. Nah, kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam langsung menyebut, ketika sahabat sudah tidak ada yang menyanggupi, kemudian Rasulullah menyebut nama Hudzaifah. Kum ya Hudzaifah, berdiri wahai Hudzaifah. Waktu itu Hudzaifah menceritakan di dalam hadis itu, saya merasakan dingin sekali malam itu dan angin kencang sangat, dan saya merasakan badan saya ini kedinginan. Tapi apa yang bisa saya lakukan, karena nama saya disebut oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tidak ada pilihan lain melainkan saya harus menerima apa yang diperintahkan oleh Rasulullah. Kemudian saya melakukan tugas ini, menyeberang menuju ke tempat musuh, dan dalam perjalanan itu saya merasakan dinginnya malam itu hilang. Saya tidak merasakan dingin yang dirasakan oleh orang-orang. Begitu juga angin yang kencang yang menerpa itu tidak mengganggu perjalanan saya menuju tempat untuk melakukan penelusuran di tempat musuh tersebut. Singkat cerita, di seberang sana ternyata sudah banyak rombongan-rombongan kafir, orang kabilah-kabilah Ahzab itu yang pergi dari tempat tersebut, dan tinggal sedikit orang saja. Kemudian dilaporkan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini menunjukkan bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini punya pandangan yang luar biasa kepada Hudzaifah. Hudzaifah ini istimewa di hadapan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan Hudzaifah ini termasuk sahibu sirri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, rahasia-rahasia yang ada pada diri Rasulullah itu diceritakan kepada Hudzaifah, dan Hudzaifah tidak menceritakan kepada orang lain. Di antaranya adalah orang-orang munafik yang ada di Madinah. Hudzaifah ini diberitahu oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian cerita yang berikutnya yang menarik mengenai Hudzaifah ini adalah di masa-masa akhir kehidupan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di saat Rasulullah sakit, Hudzaifah ini menjenguk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Rasulullah memanggil Hudzaifah, udnu ya Hudzaifah, mendekatlah wahai Hudzaifah. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan kepada Hudzaifah, wahai Hudzaifah, apabila ada orang yang di akhir hidupnya diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk puasa 1 hari, wa ma fa'ala dzalika illa lillah, dan dia melakukan itu memang niatnya ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, adkhalahullahu jannah, maka Allah akan memasukkan orang itu ke dalam surga. Kemudian waman at'ama ja'ian, barang siapa memberi makan orang-orang yang kelaparan dan dia melakukan itu ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah akan memasukkan orang itu ke surga Allah. Dan barang siapa memberi pakaian kepada orang-orang yang tidak punya pakaian dan ia melakukannya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dia akan dimasukkan surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hudzaifah mengatakan, inilah ucapan Rasulullah yang saya dengar terakhir. Nah, ini kawan-kawan, bahwa Hudzaifah ini sahabat yang penting perannya dalam kehidupan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sahibu sirri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan sangat dekat dengan Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Salah satu hadis selain hadis yang kita baca ini yang merupakan
kenangan Hudzaifah dari Rasulullah SAW adalah yang biasa kita lakukan. Mau tidur sama setelah tidur, bangun tidur itu ada doanya. Bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Tapi kalau dalam riwayat di Hudzaifah ini redaksinya rada beda. Bismika amutu wa ahya, ada juga bismika ahya wa amutu, ada Allahumma ahya wa amutu, Allahumma amutu wa ahya, dengan redaksi berbeda-beda riwayat bil makna. Dan yang biasa kita lakukan bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Dan juga ketika Rasulullah SAW bangun dari tidur mengucapkan doa alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Dalam kebiasaan kita sehari-hari ada tambahan wa ilaihin nusyur. Hudzaifah ini kemudian meninggal wafat di Madain. Madain ini satu daerah di Irak. Dia asalnya bersama Rasulullah di Madinah, pernah di Mekah, kemudian bersama Rasulullah di Madinah, banyak kenangan di Madinah. Kemudian beliau pindah ke Madain pada masanya Umar ibn Khattab dan wafat di sana di daerah di Irak pada tahun 36 Hijriah. Tidak lama setelah Sayyidina Utsman ibn Affan wafat di Madinah, dan tidak lama setelah Ali ibn Abi Thalib karramallahu wajah diangkat sebagai khalifah, Hudzaifah ibn Yaman ini wafat di Madain di daerah Irak. Nah, salah satu yang spesialisasi Hudzaifah ini adalah masalah fitnah. Masalah fitnah. Ujian-ujian yang akan dihadapi oleh umat Islam yang dia dengar dari Rasulullah SAW ini banyak diriwayatkan oleh Hudzaifah. Menurut Imam Az-Zahabi, ya, Hudzaifah ini menceritakan 8 hadis di dalam Sahih Al-Bukhari. Nah, salah satunya adalah hadis ini, fitnatur rajuli fi ahlihi wa malihi wa waladihi wa jarihi tukaffiruhas shalah. Manusia dalam kehidupan sehari-hari ini selalu berinteraksi dengan keluarganya, dengan anak-anaknya, dengan istrinya, dan juga dengan tetangga-tetangganya. Begitu juga dia dalam sehari-hari bergelut dengan harta. Siapa manusia yang terlepas dari kesalahan dalam interaksi dengan keluarga, dengan anak dan keluarga? Tidak ada. Siapa manusia yang terlepas dari kesalahan dalam mengelola hartanya? Tidak ada. Pasti ada kesalahan-kesalahan dalam melakukan hal ini. Nah, ini oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menunjukkan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala, bahwa kesalahan-kesalahan manusia seperti ini yang disengaja maupun yang tidak disengaja itu tukaffiruhas shalah, bisa dihapus dengan sholat. Tentunya yang tidak ada hukukul adami, kalau ada hukukul adami ya harus minta maaf terlebih dahulu, diselesaikan sebagaimana yang sudah kita ketahui. Tapi ala kulli hal, sholat ini punya peran punya fungsi untuk menghapus dosa. Dalam mazhab Ahlussunnah wal Jamaah dibatasi dosa-dosa yang kecil, bukan dosa-dosa yang besar, dan juga bukan dosa-dosa yang harus minta halal kepada pihak lain. Nah, selain sholat ada puasa, sedekah, amar ma'ruf nahi mungkar. Ini semuanya adalah mukaffiratut dzunub, hal-hal yang bisa digunakan sarana untuk menghapus dosa-dosa yang dilakukan oleh manusia. Hadis ini penekanannya masalah itu, bahwa sholat itu mukaffirah, sholat itu bisa menjadi sarana untuk menghapus dosa. Bukan kemudian disalahpahami bahwa untuk gampang menganggap sepele kesalahan-kesalahan, lah itu kesalahan gampang nanti dengan sholat juga hilang. Tidak seperti itu. Tapi ini untuk menunjukkan bahwa sholat itu punya
keutamaan yang besar, punya fungsi yang besar, yaitu mukaffiratul dzunub. Dalam pembahasan sholat ini, ya memang sholat itu kalau kita melakukannya bisa kita dedikasikan yang pertama untuk mensyukuri atas segala nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nikmat-nikmat yang telah diberikan Allah, kita kemudian mensyukurinya melalui sholat, sehingga ketika kita membaca Alhamdulillahi Rabbil Alamin dalam Al-Fatihah, Ar-Rahmanir Rahim, itu kerasa, ya Allah, terima kasih atas segala anugerah yang Engkau berikan, dan Engkau memang Maha Ar-Rahman dan Maha Ar-Rahim. Tapi selain untuk mensyukuri nikmat Allah, sholat ini juga bisa didedikasikan untuk menghapus dosa-dosa yang selama ini kita lakukan, atau dalam rentang waktu satu hari ini kita lakukan. Ya Allah, saya banyak melakukan kesalahan-kesalahan dalam perjalanan hidup ini, dalam satu hari ini. Sholat saya ini saya niati untuk menghapus dosa, untuk meminta ampun atas dosa-dosa yang saya lakukan. Nah, ketika merasa seperti ini, nantinya ketika kita membaca Fatihah Maliki Yaumiddin, ya Allah, besok di hari akhir itu hanya Engkau lah yang berkuasa. Semuanya akan Engkau mintai pertanggungjawaban. Saya mohon ampun ya Allah, dosa-dosa yang saya lakukan selama hidup di dunia ini, saya minta ampun. Melalui sholat ini saya minta ampun. Saya ini hamba-Mu. Kemudian sewaktu kita duduk di antara dua sujud, kita membaca Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni, yang diantara isinya adalah meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala atas kesalahan-kesalahan dan dosa yang kita lakukan. Itu yang kedua. Yang pertama tadi mensyukuri atas nikmat yang sudah diberikan oleh Allah. Yang kedua, fungsi dari sholat ini bisa kita masukkan di dalam hati ketika sholat adalah untuk menghapus, meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, melalui sholat juga kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga adalah meminta apapun untuk kebaikan kita, kebaikan keluarga, kebaikan bangsa melalui sholat. Iyyaka na'budu, ya Allah, kami ini hamba-Mu. Engkau adalah Tuhan kami yang maha segalanya. Wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepadamu lah kami meminta pertolongan dalam hal apapun, utamanya dalam keadaan seperti ini. Mari kita khusyukkan sholat kita. Di samping kita dalam sholat itu mensyukuri kenikmatan-kenikmatan yang selama ini kita dapatkan dari Allah Subhanahu wa taala, dan kita insafi dosa-dosa yang kita lakukan, kesalahan-kesalahan yang kita lakukan, kita juga masukkan dalam pikiran dan hati kita ketika sholat, meminta pertolongan kepada Allah. Semoga apa yang sedang melanda umat Islam, melanda manusia dengan wabah yang sedang terjadi ini, kita diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in terselip dalam hati kita, ya amanal khaifin aminna mimma nakhaf. Ya Allah, semoga Engkau memberi aman pada diri kami atas hal-hal yang kami khawatirkan. Ya amanal khaifin salimna mimma nakhaf, selamatkan kami dari hal-hal yang kami khawatirkan. Ya amanal khaifin najjina mimma nakhaf. Ya Allah, semoga Engkau melepaskan kami dari hal-hal yang kami khawatirkan, kami takutkan. Ini diantara fungsi sholat, untuk mensyukuri nikmat Allah. Yang kedua, untuk meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala.
Dan yang ketiga, untuk meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala yang kesemuanya muaranya adalah ubudiyah. Merasa membutuhkan Allah Subhanahu wa taala, membutuhkan kudrohnya, membutuhkan pertolongannya, dan membutuhkan taufik dari Allah Subhanahu wa taala, dan merasa kita ini hamba yang lemah. Dan hadis yang kita baca ini secara spesifik oleh Imam Al-Bukhari di dalam kitabnya sholat itu mukaffiratut dzunub, atau sholat itu merupakan sarana atau media untuk menghapus dosa-dosa yang dilakukan oleh manusia, kesalahan-kesalahan, pengabaian manusia atas aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Maulaya sholli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim, huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu lihaulim minal ahwali muqtahami. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madaya wasi'al karami. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.